Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mama jarang live. Insya Allah nanti kalau ada waktu Mama live ya. Ini Mama sekedar mengingatkan kepada kalian bahwa kita harus tetap rendah hati, jangan sampai melukai siapapun. Mama mengenang Abah Uwing ini ya. Dulu pernah bertemu dengan beliau secara langsung dan sempat berfoto juga bersama pemain senior dan juga sutradara Kreasi Sinema. Bagi kalian yang ingin melihat filmnya bisa nonton di channel Kreasi Sinema. Ada satu kalimat yang sangat tertarik buat Mama, ini sangat bagus sekali. Kira-kira isinya seperti ini. Musuh itu bukan saja yang terlihat dengan mata, tapi ada musuh yang tidak bisa terlihat oleh mata lahir. Harus dengan hati, dengan rasa. Musuh paling bahaya ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus fokus mengenali diri sendiri. Harus sampai memahami diri kita. Caranya bersihkan hati. Sekali lagi, bersihkan hati. Silat bukan sekedar bela diri, apalagi untuk jagoan. Banyak yang bisa diperbuat, diantaranya memahami, paham terhadap alam, paham terhadap yang menciptakan alam, paham terhadap lingkungan, paham terhadap diri sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Inilah yang menurut Mama sangat ampuh, yaitu bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi sesuatu ilmu silat, bela diri, apapun itu yang ada pada diri kita, sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Mama jadi ingat petuah atau nasihat dari guru Mama sendiri, Mbah Akung. Dari zaman Mama kecil selalu gembleng Mama menasehati. Kalian ingin tahu pasti apa sih nasihatnya? Man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Jadi ingat almarhum Mbah ini ya, sering dongeng tentang sedulur papat kelima pancer. Pancer itu harus kuat ibadah dan zikir. Sukma harus bersih makanan, tindakan, dan lisan kita. Sejatinya pancer itu didampingi kawah ari-ari getih pusar. Jika sudah menyatu dan menemukan guru sejatinya, yaitu dirinya sendiri yang mampu mengendalikan 5 penjuru, 5 sholat waktu, 5 rukun Islam, 5 Pancasila. Inilah jadi kita itu terkadang merasa diri kita itu hebat, merasa diri kita itu sangat tinggi daripada yang lainnya, merasa diri kita itu memiliki kemampuan yang hebat. Kita kadang lupa bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita. Kadang kita lupa bagaimana cara bisa benar-benar ada di posisi orang lain. Contohnya begini. Ketika kita ingin memaki orang, kita jadikan posisi dia. Bagaimana jika kita yang dimaki? Karena sejatinya manusia itu tidak pernah luput dari segala kesalahan dan kehilafan. Bagaimana jika kita memiliki kehilafan dan kesalahan, kemudian kita dihujat, dibully, dimaki banyak orang? Apakah itu keadilan untuk diri kita? Tentu saja bukan. Jadi intinya, siapapun yang merasa hebat, siapapun yang merasa kita benar, sebaiknya kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sehendaknya kita tetap meluaskan kasih sayang kita. Jangan sampai ada kebencian, sehingga untuk menghadapi siapapun ketika kita menemukan kezaliman, ketika kita menemukan kesalahan atau kekurangan orang lain,
Kita mengingatkan dengan cara baik, kita mengingatkan dengan cara kasih sayang, bukan membuka aibnya, bukan mengupas habis kesalahannya. Ya, itu terserah kalian anggapan mama salah atau benar, itu menurut kalian bisa dicerna apakah ucapan mama ini benar atau tidak. Karena begini, sesalah-salahnya orang kalau terus kita diusik, terus kita dikatakan, apalagi sampai diketahui banyak orang, pastilah kita itu akan ada timbul rasa bangga diri gitu. Jangan sampai ketika kita menasihati orang kemudian ada timbul rasa bangga diri yang ada pada diri kita, seolah-olah kita jadi merasa benar. Begitu ya. Kita itu harus benar-benar bijak sebijak-bijaknya. Jangan sampai kita membuat orang menjadi ada rasa benci atau tidak suka kepada orang lain. Itu sangat tidak baik. Karena Allah tidak mengajarkan kita membenci siapapun meskipun dia salah. Allah mengajarkan kita untuk mengingatkan siapapun, tetapi dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang benar. Ketika kita disakiti bukan berarti kita membalas harus menyakiti. Ketika kita dijolimi bukan berarti kita harus membalas dijolimi. Ketika kita difitnah bukan berarti kita harus membalas dengan difitnah. Ketika kita dipermalukan bukan berarti kita harus membalas dengan mempermalukan lagi, ya. Jadi rasa kasih sayang yang ada pada diri kita harus diutamakan sehingga kita tidak pernah lalai sampai mengucapkan kalimat yang benar-benar tidak enak didengar telinga kita. Ini berlaku untuk siapapun, khususnya sekali lagi untuk pribadi mama sendiri. Mama pribadi selalu ingin banyak kawan, selalu ingin banyak sahabat ketimbang menawarkan permusuhan. Karena itu mama selalu hati-hati, sekali lagi hati-hati dalam ucapan, dalam lisan, supaya tidak menimbulkan orang lain menjadi sakit hati. Seperti itu ya. Marilah kita sama-sama sebagai ciptaan Allah mengutamakan rasa kasih sayang ada pada diri kita, mengutamakan rasa kedamaian, mengutamakan rasa rendah hati kepada siapapun, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa paling benar sendiri, jangan sampai kita merasa paling tinggi, paling hebat, paling bisa. Itu sangat tidak baik. Itu sangat amat tidak baik untuk sifat kita yang akhirnya mendorong bisikan setan untuk melakukan hal lebih untuk menyakiti sesama ya. Jangan sampai, nauzubillahi min dzalik. Jadi apapun kekuatan kita yang ada pada diri kita, sebenarnya kekuatan yang paling tinggi adalah bisa mengendalikan hawa nafsu. Bagi kalian berkomentar yang sangat baik, kalau kita ingin mendapatkan komentar yang baik juga dari orang lain. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.